Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Dia Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Jadi dalam berobat yang maha menyembuh, yang maha menyehatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, bagaimanapun lengkapnya, cukupnya ilmu seseorang, pakarnya seseorang itu hanya ikhtiar yang boleh dilakukan. Itu makanya banyak orang-orang yang didivonis oleh dokter spesialis, maka kamu kalau tidak operation 3 bulan lagi jangka hidup katanya. Tapi Allah Maha Kuasa, 10 tahun kemudian orang itu masih hidup lagi. Dan dokter yang memvonis telah mati lebih dulu. Begitu juga kita lihat bagaimana orang pakar mata, kacamatanya lebih pakar, lebih tebal daripada pesakitnya. Jadi begitulah dalam kehidupan kita, pakar saraf pakar itu pun sakit juga. Jadi artinya bahawa yang maha menyembuh, yang boleh menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah ini kita tanamkan di dalam diri setiap kita, baik kita sebagai perawat ataupun sebagai pesakit. Bila ini berlaku, insya-Allah ujung-ujungnya Allah itu Maha Penyembuh. Allah, Nabi juga bersabda, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, ada penyembuhnya. Jadi salah satunya yang akan kita ketahui pada hari ini dalam seminar kita ini ialah totok punggung. Di Indonesia diazaskan pada awalnya, jadi bahasa Indonesia untuk totok punggung, bahasa kitanya totok belakang. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nerve vibration therapy. Apakah totok punggung itu? Totok punggung atau dalam bahasa yang lebih pendek lagi disebut dengan topung. Jadi kalau saya sebut topung ke depannya, artinya totok punggung. Jadi Indonesia itu sering yang sudah pendek pun dipendekkan lagi, diringkaskan lagi. Totok punggung sudah pendek, dipendekkan lagi jadi topung. Okay. Jadi pemahaman kita bila disebut totok punggung ialah satu penotokan yang dilakukan di sepanjang tulang belakang. Sepanjang tulang belakang, maka di sanalah area kita melakukan penotokan. Tampak seolah-olah ganjil, tampak seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana satu penyakit yang sudah parah, yang sudah teruk, yang makan obat yang mahal-mahal sekalipun tak sembuh, yang sudah berobat ke pakar demi pakar pun penyakit tak sembuh, tiba-tiba ditotok dengan melakukan penekanan di tempat-tempat tertentu sepanjang tulang belakang, penyakit itu dengan izin Allah beransur sembuh. Jadi bagaimana totok punggung itu akan kita bicarakan hari ini, dan di bahagian akhir nanti kita akan buka soalan-soalan. Silakan tuan-tuan dan puan untuk
mengemukakan soalan-soalan dan keraguan puan-puan dan tuan-tuan tentang totok punggung. Jadi totok punggung bermaksud kita menotok tu maksudnya seolah menekan dan mengetuk. Jadi kita tekan, kita goyang-goyangkan di sana di tempat-tempat tertentu sepanjang tulang belakang, hanya sepanjang tulang belakang. Baik di atas, mulai dari C1 sampai kepada tulang yang belakang yang paling bawah sekali. Jadi disitulah area kita bermain, sepanjang tulang belakang kiri dan kanan. Kemudian, seperti yang saya sentuh awal tadi, bagaimana totok punggung boleh membantu menyembuhkan penyakit-penyakit, sedangkan dengan obat dan dengan berbagai-bagai cara susah penyakit itu untuk sembuh. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ada baiknya supaya kita lebih terang nanti ke depannya, kita ketahui dulu tulang belakang. Jadi fungsi tulang belakang kita yaitu satu bahagian yang di atas sekali itu kita panggil cervical atau C ya. C ada lebih kurang 7, C1 sampai C7 itu saraf-saraf yang dari kepala kita, dari otak kita turun ke tulang belakang. Tempat yang pertama mereka lalui ialah C ini, yang 7 ruas pertama. Maka pada 7 ruas tersebut keluarlah setiap celah-celah tulang belakang itu saraf-saraf yang kontrol anggota kita sebelah atas. Baik sebahagiannya naik kembali ke kepala, ke telinga, ke mata, ke hidung, dan ke otak kita, ke mulut kita, ke lidah kita, dan juga ke tangan kita. Bahagian tengkuk dan bahagian tangan kita. Kemudian turun ke bawah sepanjang tulang belakang itu, yaitu kita panggil dengan thoracic, torek. Di sana ada lebih kurang 12, maka setiap celah yang 12 tulang belakang ini keluarlah saraf-saraf ke seluruh tubuh kita bahagian tengah, yaitu lebih kepada jantung kita, ke dada kita, ke perut kita, dan juga bahagian bawah perut kita. Maka ini akan sebahagiannya keluar di sana, di sepanjang thoracic. Jadi bahagian usus, bahagian dada, bahagian paru-paru, bahagian jantung, juga bahagian liver, itu keluar di bahagian tengah. Kemudian turun ke bawah lagi, kita panggil dengan lumbar. Itu 5 ruas, yaitu 5 ruas dekat kawasan pinggang. Jadi banyak orang pesakit yang sakit pinggang, sebenarnya yang sakit mereka itu bukan disebabkan aliran darah saja yang tidak betul di pinggang, namun banyak yang berlaku karena saraf yang mengontrol bahagian pinggang dan juga ke organ-organ keluar dari sana itu terganggu. Boleh jadi disebabkan seseorang itu mengangkat yang berat-berat, boleh juga disebabkan oleh seorang itu yang eksiden, boleh juga disebabkan oleh seorang itu yang sering jatuh dan segala macamnya. Sering kita dengar istilah slip disc. Slip disc ialah saraf yang tersepit di bahagian pinggang kebanyakannya. Kemudian bila kita lihat di bahagian pinggang, maka saraf yang keluar di bahagian pinggang tersebut, dia turun ke bawah melalui tepi kaki kita. Jadi artinya saraf yang keluar di bahagian pinggang juga mengontrol pinggang dan juga mengontrol kaki. Jadi ini termasuk tempat yang penting kita sentuh dan kita bahas di dalam terapi totok punggung ini. Jadi terapi totok punggung seperti yang saya sebut tadi, kita bermain hanya di bahagian kiri kanan tulang belakang. Itu sebelah kiri dan juga sebelah kanan, mulai dari
C1 sampai kepada koksik, sampai kepada kita kata dalam bahasa Malaysia punggung, bawah sekali itu. Jadi yang banyaknya ialah antara C dan bahagian pinggang. Yang sering kita sebut dengan lumbar ya. Jadi kita akan banyak bermain nanti di bahagian pinggang. Kemudian jadi kita kembali kepada tajuk kita, bagaimana hanya dengan totok punggung menekan-nekan tempat-tempat tertentu di sebahagian belakang, baik sebelah atas ataupun sebelah bawah, itu boleh membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit akut dan kronik. Dan sangat banyak testimoni yang datang bahawa penyakit-penyakit kronik bahkan sampai tahap buah pinggang yang sudah dicuci boleh dibantu diselamatkan dengan totok punggung. Jadi ini mungkin keraguan kita. Saya akan terangkan supaya nampak jelas. Jadi totok punggung bukan ada unsur-unsur metafisiknya. Ini tetap real dan satu terapi yang sesuai dengan medik, sesuai dengan prinsip anatomi dan fisiologi. Jadi ini boleh kita terangkan secara ilmiah bagaimana totok punggung boleh membantu seseorang untuk sembuh. Baik. Sebelum kita sentuh ke sana, kita mesti tahu dulu apa penyebab penyakit yang datang. Baik itu penyakit kronik ataupun penyakit akut. Jadi penyebab penyakit tidak lain tidak bukan ialah toksin. Toksin itu bahasa kitanya ialah kotoran-kotoran atau sampah saraf. Yang membezakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain, yang pertama, di mana toksin itu banyak. Jadi kalau toksin itu banyak di kepala, seseorang akan mengeluhkan sakit di kepala. Seseorang akan mudah mengantuk. Seseorang akan susah untuk berfikir. Seseorang susah untuk ingat karena toksin banyak di kepalanya, dan juga seseorang boleh terkena dengan tekanan darah tinggi ataupun stroke. Atau seseorang boleh juga terkena dengan penyakit-penyakit lainnya yang melibatkan kepala. Jadi, kalau toksin banyak di buah pinggang, maka seseorang akan sakit di buah pinggangnya. Bila toksin banyak di jantung, maka seseorang akan sakit jantung. Begitu juga kalau toksin banyak di lutut, seseorang itu akan mengeluhkan sakit, mengadukan sakit di lututnya. Jadi penyebab penyakit ialah toksin. Di mana toksin itu banyak, maka di tempat tersebut akan sakit. Yang kedua, yang membezakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah dalam bentuk apa toksin tersebut. Ada toksin dalam bentuk kolesterol. Kita perlukan kolesterol yang normal. Kalau di Malaysia di bawah 5. Kalau sudah di atas 5 itu disebut sudah tinggi, agak tinggi. Apalagi kalau 6 atau 7 atau 8 ya. Jadi lebihan daripada 5 tadi sampai 7, yaitu 2 dalam bentuk bacaan kolesterol, kelebihan yang 2 ini sudah jadi toksin. Kemudian toksin boleh jadi dalam bentuk angin yang lebih. Kita orang yang gastrik biasanya banyak senawa-senawa atau banyak mengeluarkan angin, kentut, atau mungkin perut kembung tidak mau kentut dan tidak mau sendawa. Ini berarti toksin dalam bentuk angin banyak dalam badan. Yang seterusnya, toksin dalam bentuk katakanlah gula. Jadi bila seseorang gulanya lebih daripada yang normal, kalau bacaan di Malaysia sampai 6, lebih daripada 6 sampai 11, 12, itu sudah jadi kencing manis.
Jadi gula yang lebih akan menjadikan satu penyakit yang namanya penyakit diabetik atau kencing manis. Begitu juga dengan gout. Bila uric acid lebih daripada normal, maka lebihan ini akan menjadikan orang sakit gout. Makanya kalau dibekam, orang yang gout yang sedang sakit itu automatically sakitnya akan berkurangan. Kalau tidak berhenti sebenarnya akan berkurangan. Dan oleh sebab itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih lebih 1400 tahun yang lalu ialah inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya kata Nabi, sebaik-baik perubatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan daripada penyakit-penyakit yang ada, baik itu akut ataupun kronik, ialah dengan berbekam. Karena bekam membuangkan toksin, membuangkan bahasa kitanya darah kotor. Jadi semakin banyak darah kotor dibuangkan, maka semakin bersihlah yang tinggal di dalam badan. Akhirnya seorang itu akan beransur sembuh. Jadi benar kata Nabi, bekam adalah perubatan yang terbaik. Jadi mungkin tuan-tuan, perempuan atau mungkin juga pesakit-pesakit kita ni, mungkin ada yang sudah mengobat orang jadi perawat dan segala macamnya, sudah berobat ke mana-mana tapi tidak sembuh, dan sudah dibekam tapi tidak sembuh. Bukan bekamnya yang salah, mungkin tukang bekamnya kurang mahir. Jadi dalam Al-Quran juga jelas-jelas disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tidak tahu. Jadi artinya bekam sebagai perubatan yang terbaik harus diikuti oleh ilmu yang terbaik juga, baik ilmu tentang bekamnya atau anatomi dan fisiologi tubuh. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekarang kita bahaskan totok punggung. Ada apa kaitannya? Sebenarnya totok punggung yang paling baik sinerginya atau kebersamaannya atau kerjasama yang terbaik antara bekam, yang terbaiknya ialah dengan totok punggung. Karena dengan totok punggung kita memecahkan toksin-toksin yang mana susah keluar ketika dibekam. Sangat banyak berlaku dan sangat sering berlaku di mana-mana, di Indonesia juga, di Malaysia juga, bahawa orang yang membekam darahnya tidak lancar keluar. Artinya toksinnya itu tidak keluar sepenuhnya. Dikata tukang bekam yang kurang mahir ini, kebanyakannya mereka mengatakan bahawa darah kotor tidak ada. Itu kebiasaan berlaku, dikatakan tidak ada darah kotor pada si pesakit. Lain kali kalau bekam, tak usah dibekam di sini, tak ada darah kotor. Sebenarnya tuan-tuan, perempuan atau pesakit harus tanya, kalau darah kotor saya tak ada, darah bersih mana? Darah kita dua saja, kotor yang menjadikan penyakit dan juga bersih yang kita perlukan. Baik, sebenarnya bukan darah kotor tidak ada, tetapi karena banyaknya darah kotorlah dia tak boleh keluar. Maka totok punggung akan melakukan pemecahan toksin-toksin yang sudah lama menjadikan penyakit dan kemudian dibekam barulah ia keluar dengan baik dan sempurna. Maka sempurna juga kesembuhan si pesakit tersebut. Kita kembali kepada totok punggung. Mungkin kalau mau terus dengan bekam nanti kita boleh buat kursus bekam. Di Malaysia saya sudah buat kursus bekam dari tahun 2000 sampai 2017 ya. Itu hampir tiap bulan kita adakan kursus bekam. Jadi nanti kita sekarang sedang menggarap buku bekam. InsyaAllah dalam masa dekat akan keluar. Setelah itu nanti mungkin kita adakan kursus bekam, terutama untuk sinerginya dengan totok punggung ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana totok punggung boleh membantu kesembuhan daripada penyakit? Dan bahkan kadang-kadang begitu mudah. Betapa kita lihat testimoni, video-video, bahkan ada testimoni kita hantar juga ke grup di daerah Jawa, seorang yang sudah berumur 70 tahun, 71 tahun, yang sarafnya terjepit. Saraf terjepit itu slip disc, ya. Dan itu sudah menjadikan dia tidak boleh berjalan. Hanya dengan satu kali totok,
dia boleh pada awalnya dipapah, kemudian dia boleh jalan sendiri secara berangsur-angsur. Nah, jadi kenapa boleh? Karena dengan adanya totokan yang dilakukan, penghalang-penghalang itu toksin-toksin yang menghalang fungsi sarafnya ke kaki sehingga menjadikan kaki itu lebih kuat, lebih boleh berjalan, lebih boleh digunakan dengan baik, maka datangnya terhurainya toksin-toksin menjadikan fungsi saraf yang di pinggang yang terjepit tadi lebih longgar. Nah, maka fungsinya ke kaki juga lebih baik, maka seseorang itu boleh berjalan. Bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang tak masuk akal, bukan dengan bacaan-bacaan jampi-jampi serapah dan segala macamnya, tidak. Ilmu totok punggung, terapi totok punggung tidak ada itu. Kalau ada pun doa-doa dari Al-Quran dan hadis, itu membantu untuk kita karena seperti ayat yang kita sebutkan awal tadi, kita hanya berikhtiar. Allah yang menyembuhkan. Jadi kita padukan antara ikhtiar yang sempurna dengan doa yang ikhlas. Mudah-mudahan hujungnya ialah kesembuhan untuk pesakit tersebut. Atau Allah Maha Penyembuh akan berlaku pada orang-orang itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga pernah terjadi di Kalimantan. Ya, seseorang yang umur 47 tahun, sakitnya ialah otaknya jadi mengerut. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, lama-lama otaknya semakin mengecil. Dan sudah dibawa ke 3 hospital spesialis, hospital utama di Kalimantan. Dan ketiga-tiga spesialis di situ, di hospital tersebut menyatakan kami tak boleh buat apa-apa karena otaknya sudah mengerut, mengecut ya. Jadi sampai dia sudah tidak bisa tidak boleh berkomunikasi dengan anak dan istrinya karena fungsi otaknya semakin berkurangan karena mengerutnya otak tersebut. Akhirnya Ustaz Abdul Rahman sebagai pengazas totok punggung ini di Indonesia pergi ke Kalimantan melakukan kursus-kursus di tempat tertentu dan setelah itu diadakan perubatan percuma untuk sambil memperkenalkan totok punggung ini, maka datanglah orang tersebut ke perubatan percuma yang dilakukan dan setelah dilakukan penotokan dan dicari di mana sumatan-sumatannya, nanti insya Allah saya hantar ke grup, itu ditemukan oleh Ustaz Abdul Rahman bahwa penyumbatannya itu di sekitar belikat. Dan dibetulkan dengan izin Allah, takdir Allah, malam itu juga dia sudah boleh berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Ketika istrinya bertanya, mana kunci kereta? Dijawabnya, kunci tinggal di kereta. Artinya, ingatannya sudah pulih kembali. Bagaimana totok punggung hanya sekali pada siang harinya boleh menjadikan pengurutan otak mulai orang yang pengurutan otak, mengecutnya otaknya itu, otaknya boleh berangsur ingat kembali, berfungsi kembali. Hanya dengan sekali totok punggung. Jadi secara ilmiah, kita katakan bahawa di bahagian kuduk, tengkuk atau belikat adalah tempat laluan darah ke otak dan juga tempat saraf ke jantung. Maka ketika dilakukan penotokan, lepasnya sumbatan-sumbatan aliran darah utama ke otak dengan jalannya darah tadi, apa yang dibawa oleh darah itu makanan, sel-sel otak dan minumannya sampai sudah mula sampai dengan sekarang selera makannya sudah ada. Bahan-bahan untuk hidupnya sehat itu sudah mulai masuk. Jadi begitu jugalah yang dilakukan dengan totok punggung, dengan lepasnya sumbatan itu, darah mengalir lebih baik ke kepala. Dalam darah yang bersih, itu ada makanan-makanan dan oksigen untuk otak berfungsi lebih baik. Makanya malam itu juga dia sudah mula menunjukkan hasil yang positif dari rawatan 1 kali yang dilakukan pada siang harinya. Padahal dia sudah pergi ke 3 hospital, private hospital di Kalimantan, ketiga-tiga pakar di sana sudah angkat tangan. Kami tak boleh apa-apa,
sebab otaknya sudah mengecil, sudah mengerut. Jadi padahal kenapa harusnya dikaji kenapa otaknya mengecil? Karena otak tak cukup makanan dan minuman. Lama-lama dia mengurus, mengering, mengecil. Dan ketika dia mengecil, fungsinya juga akan menurun sebagaimana si lelaki yang umur 47 tahun ini sudah tidak boleh berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Jadi begitu totok punggung, ya. Jadi kenapa tutup punggung? Dengan hanya menutup kita boleh membantu untuk sembuh, ialah dengan melepaskan sumbatan-sumbatan ke daerah mana saraf-saraf kita yang terganggu sepanjang tulang belakang dan juga pembuluh-pembuluh darah kita yang tersumbat, maka dengan berfungsinya saraf lebih baik, dia akan menjadikan aliran darah juga lebih baik. Jadi antara saraf dengan aliran darah, saraf memberikan fungsi kepada memberikan fungsi kontrol atau untuk penyelenggaraan kepada organ-organ dalam tubuh kita, dan ini sepanjang tulang belakang dia keluar saraf-saraf tersebut hendaklah dipastikan bahwa sepanjang pengeluarannya di tulang belakang ke organ-organ tertentu di dalam badan kita, terutama organ-organ utama, harus berjalan dengan baik, harus berfungsi dengan sempurna. Jadi dengan baiknya dan sempurnanya fungsi saraf, maka pembuluh darah yang mengalirkan darah ke organ-organ kita yang bermasalah, yang sakit, juga akan datang dan berfungsi dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga kalau kita lihat orang kena sakit kencing manis. Selama ini kemana-mana kita pergi dan di mana-mana disuruh. Jadi pankreas sebagai organ yang bertugas menghasilkan hormon insulin, dia harus dalam keadaan sehat walafiat. Makanya pada orang yang kencing manis, yang sakit itu sebenarnya organ pankreas. Sehingga pankreas tidak boleh menghasilkan insulin yang memadai untuk menstabilkan keadaan gula di dalam tubuh. Jadi kenapa pankreas itu sakit? Karena di pankreas sudah banyak toksin-toksin yang sehingga toksin-toksin ini menghalang kelancaran darah bersih yang membawakan oksigen dan nutrisi serta oksigen ke pankreas. Begitu juga sebaliknya, toksin-toksin yang sudah berlaku di pankreas dengan matinya sel-sel kita di pankreas tidak bisa diangkut keluar dengan baik dalam vena karena toksin yang sudah banyak. Ibaratnya tidak lain, tidak bukan seperti longkang yang sudah banyak sumbatan. Maka ketika longkang ke pankreas tersumbat, maka apa yang diperlukan oleh pankreas yang ada di dalam longkangnya yaitu nutrisi dan juga oksigen tidak sampai dengan sempurna, maka akhirnya pankreas sakit. Sakitnya itu sehingga dia tidak boleh menghasilkan hormon insulin yang ditugaskan membuatnya kepada organ pankreas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apabila kita sebut totok punggung, bagaimana dia boleh berfungsi untuk membantu kesembuhan penyakit-penyakit, bahkan banyaknya penyakit-penyakit kronik. Di Johor Bahru ada seorang pesakit yang sudah nak cuci buah pinggang. Jadi ketika dia sudah dibuatkan tapaknya untuk cuci buah pinggang, dia bertemu dengan seorang kawannya yang baru saja lepas belajar totok punggung dengan saya. Jadi kita sudah berapa kali adakan kursus di Johor Bahru, kemudian ditotoklah si kawan tadi. Sebelum ditotok, dia teleponnya saya dulu. Di mana mau hendak dilebihkan doktor katanya. Jadi saya ajarlah by phone bagaimana untuk menutup orang-orang tersebut. Kemudian setelah beberapa kali, didapati dia semakin cergas dan lebih bertenaga dari biasanya, sehingga kawan-kawan yang satu watt dengan dia pun terheran-heran, keheranan macam mana kamu boleh nampak lebih sehat, di mana kamu berobat. Jadi akhirnya
dia memberanikan diri untuk bertemu dengan doktor kalau cuci darah boleh ditunda dengan keadaannya yang tambah sihat tersebut, dan doktor memberitahu bahawa bagaimanapun kreatinin kamu tidak akan boleh turun sampai di bawah 3. Jadi kalau turun sampai di bawah 3 baru boleh atau cuci darah ditunda. Maka dia teruskan perawatan sampai lebih kurang 2 bulan. Saya juga tidak tahu, dibuat 2 kali ke 3 kali seminggu. Dan setelah 2 bulan dicek kembali, kreatininnya hasil daripada pengecekan ialah 2.45. Jadi 2.45, dan dia datang kepada doktor. Alhamdulillah, bila doktor melihat sambil keheran-heranan, dan dia diselamatkan dengan izin Allah melalui terapi tutup punggung, dia tak jadi cuci darah. Sampai sekarang, selepas tu ketika saya membuat kursus yang selanjutnya, dia join kursus, dan kerjanya sekarang ialah membantu kawan-kawannya yang 1 watt yang dulunya tengah beratur nak cuci buah pinggang. Mudah-mudahan juga kawan-kawan yang dibantu akan terbantu dan akan boleh diselamatkan daripada cuci buah pinggang. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, begitulah terapi tutup punggung dan diasaskan oleh Ustaz Abdul Rahman di Jakarta, di Bekasi. Dan kebetulan saya ialah membawanya, mengembangkannya di Malaysia, sebab saya lihat di Indonesia sangat-sangat banyak membantu masyarakat, sampai-sampai di Indonesia sekarang ini ditargetkan tiap-tiap keluarga harus ada 1 orang yang berkebolehan untuk melakukan tutup punggung ini. Dengan tujuan nanti satu waktu penyakit-penyakit ini boleh disembuhkan di rumah masing-masing oleh keluarga yang sudah belajar tadi. Diharapkan begitu. Jadi di Malaysia melihat besarnya semangat dan juga pengaruh dan juga keberkesanan testimoni yang dilakukan di Indonesia yang datang kepada kita, memberikan semangat yang lebih kepada saya untuk mengembangkan juga di Malaysia, dan saya diberi tanggungjawab untuk mengembangkan sistem terapi ini di Malaysia. Oleh sebab itu, saya panggil tuan-tuan dan puan-puan untuk seminar ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tutup punggung itu boleh membantu seseorang untuk sihat. Di Indonesia sangat banyak, sangat banyak. Tadi kalau di Johor Bahru, orang yang sudah dibuatkan tapaknya untuk cuci buah pinggang, untuk cuci darah, boleh dibantu kesembuhannya sehingga boleh diundurkan, mudah-mudahan boleh nanti diselamatkan, tak perlu dicuci. Di Indonesia lebih dahsyat lagi. Kalau tuan-tuan, perempuan boleh Google di sana, Dr. Marino tutup punggung. Seorang doktor medik. Dia doktor medik, kemudian pada umur 40-an kalau tidak salah, dia kena penyakit buah pinggang. Dan oleh sebab ubat-ubat yang dia pelajari selama ini dan sistem perubatan yang ada tidak boleh membantunya untuk sembuh, terpaksa dicuci buah pinggang. Dokter yang sakit jantung ini berprinsip, kebetulan dia punya agama, akar keyakinan yang kuat, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Kullu da'in dawa, tiap-tiap penyakit ada obatnya. Jadi dia berusaha untuk berikhtiar selain daripada dia bertemu dengan pakar jantung. Akhirnya ketemu dengan Ustaz Abdul Rahman. Alhamdulillah, setelah 9 kali ditutup, dia sudah mendapatkan kesembuhan, sesaknya sudah hilang. Kalau tidak, naik tangga satu tingkat saja sudah sesak dan sakit dada. Jadi dengan ditutup selama 9 kali, alhamdulillah sudah semakin sembuh. Dan sekarang kliniknya di Jakarta ada klinik biasa dan di sampingnya juga dibuat tutup punggung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, jangan lengahkan peluang ini. Ini satu peluang yang cukup besar yang perlu kita ambil dan untuk kita manfaatkan. Kalau kita bukan perawat, untuk diri dan keluarga kita. Jadi
Si bapa kalau ada isteri yang sakit, mungkin dia belajar, dia boleh rawat istrinya. Seperti ada yang testimoni yang datang kita di Malaysia juga, orang Selangor. Dia belajar sebab istrinya sakit kencing manis sudah bertahun-tahun dan sampai tahap kaki sudah lemah. Kaki sudah lemah dan sudah pakai tongkat. Ketika dia datang belajar bulan 1 tahun ini, bulan 2 dia hantar testimoni. Alhamdulillah, isteri saya sudah mulai hari ini sudah tidak pakai tongkat lagi. Setelah dilakukan totok punggung oleh beliau selama berapa kali saya tidak tahu, tetapi itulah yang berlaku. Sembuh sepenuhnya gitu. Seseorang ada juga belajar isteri. Dia datang belajar bukan merawat pesakit, dia bukan ada pesakit. Dia ada suaminya yang sakit slip disc, sudah susah untuk berjalan dan kakinya sudah kecil sebelah. Jadi ketika dia tengok totok punggung boleh membantu, dia pergi belajar kursus, kemudian dia merawat, melakukan terapi totok punggung di rumah terhadap suaminya. Dan tidak lama kemudian juga dia mengantarkan satu testimoni, saya juga sudah hantar ke grup kalau tidak salah. Alhamdulillah saya mau berkongsi, saya nak berkongsi satu kegembiraan katanya. Suami saya selain dia sudah sembuh, sudah boleh mula kerja, kaki yang kecil tadi mula agak membesar. Mula agak sama dengan sebelah tapi belum sama ya. Jadi alhamdulillah totok punggung boleh membantu kes-kes seperti ini. Tak semestinya tuan-tuan dan perempuan itu jadi perawat, dan kalau mungkin juga ke depannya akan datangnya akan jadi perawat, wallahu alam. Tetapi kalau sekurang-kurangnya yang ada anak yang sakit, yang susah untuk sembuh, yang ada suami yang sakit, yang susah untuk semula, yang ada isteri yang sakit, yang sudah lama tak sembuh-sembuh, jadi belajarlah ilmu totok punggung ini. Mudah-mudahan dengan itu ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh membantu kesembuhan keluarga kita sendiri. Jadi kita akan buat, kita sudah lakukan karena COVID-19 ni kita tidak boleh, dulu kita lakukan di SQ kita di Hulu Langat, iaitu kursus offline. Alhamdulillah sudah ada hampir 200 atau 200 lebih yang sudah belajar. Sekarang ni kita lakukan kursus online. Jadi tuan-tuan, perempuan yang berminat boleh nanti daftarkan diri. Kita akan lakukan kursus ini untuk yang kedua kalinya. Setelah kita berhasil yang pertama dan mereka sudah mulai praktis sekarang, kita akan ambil angkatan yang kedua. Kita akan kursus 5 kali secara teori dalam website seperti ini live insyaAllah. Selama 2 jam, masanya nanti kita bincangkan 1 sampai 5 Jun, dan juga praktikal 1 hari yang akan kita tentukan kemudian setelah COVID-19 selesai, masalah yang kita alami di mana-mana selesai dengan baik, kita akan lakukan kelas untuk praktikal 1 hari. Jadi kita tentukan tempatnya nanti, yang pertama di SQ kita, kemudian kalau di negeri-negeri ada lebih kurang 30 orang, nanti kita akan pergi ke sana. Tuan-tuan, perempuan tak usah pergi jauh-jauh ke Kuala Lumpur. Kalau yang di daerah, di negeri, contoh di Kelantan, kita akan buat di Kelantan insyaAllah. Dan itu nanti akan memudahkan kita untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan tidak semestinya tuan-tuan dan perempuan tidak tahu merawat, dan ketahuilah totok punggung sangat mudah dan sangat besar kesannya bila kita pelajari. Jangan takut walaupun anda tidak ada asas perubatan sama sekali. InsyaAllah mereka-mereka, alhamdulillah mereka-mereka yang begini juga yang telah membantu kesembuhan keluarga mereka sebelum ini, baik yang di Malaysia ataupun yang banyak berlaku di Indonesia. Bahkan ketika si pesakit bertanya yang sudah kemana-mana berubat, bertanya kenapa dengan tutup punggung ini boleh sembuh, jawabannya satu saja, Allah Maha Penyembuh. Jadi Allah Maha Penyembuh karena dia tidak sanggup untuk
menjawab secara ilmiah, secara perubatan, secara anatomi dan fisiologi ya. Jadi kita akan kursus nanti, saya akan bekalkan tuan-tuan dan perempuan dengan ilmu anatomi dan fisiologi dulu, kemudian baru kita pergi ke tutup punggung, dan insya Allah, alhamdulillah, walaupun nanti sebelum praktikal kita sudah boleh praktiskan ke keluarga, ke kawan-kawan dan kepada jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan itu nanti akan mulai memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Jadi mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan yang ada pagi hari ini. Kemudian seperti yang saya sudah sentuh awal tadi, silakan tuan-tuan kemukakan pertanyaan baik secara live di sini ataupun melalui website WhatsApp. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, ada yang mau nak bertanya, silakan, jangan malu-malu. Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanyalah satu patient tu dia lepas operation dekat apa nama tu? Thyroid Lepas tu selang dekat leher, thyroid di leher ya. Selang berapa bulan dia tak boleh bercakap macam mitik tu. Itu apa masalah tu? Okey, baik. Atau jadi kepada anda-anda yang merawat atau mungkin keluarga yang ada masalah thyroid atau masalah percakapan juga, ada yang susah bercakap, jadi elakkan kalau seboleh-boleh mungkin jangan dioperasi di bahagian ini. Sebab dalam ini sound box, peti suara kita tu bila dah terganggu, bila masa operation itu kan dokter itu kalang kabut keadaannya karena darah yang banyak keluar. Jadi untuk begitu detail, begitu sempurna itu sangat rumit dalam keadaan tersebut, dan operation itu pun dilakukan dengan terburu-buru dan secepat mungkin, dan darah yang banyak di situ yang keluar, maka terkenalah sound box tadi, peti suara tadi. Bila ini sudah rosak, mungkin sarafnya sudah yang yang connect ke otak sudah terputus, maka fungsi daripada soundbox atau peti suara itu sudah terganggu sama sekali, maka dia tak boleh bercakap. Itu sering berlaku ya, sering berlaku. Saya ada juga pesakit dulu di Sarawak macam tu. Dia seorang guru, kemudian suaranya hilang mungkin kerana banyak bercakap. Jadi ketika sudah diberikan 1 bulan dimakan antibiotik, sampai antibiotik yang paling rendah sampai yang paling besar diberikan, tetap suaranya tidak boleh keluar dengan baik. Jadi akhirnya dia telefon saya, kerana dia sudah pindah ke Sarawak. Saya cakap, ada tak masa nak balik ke KL? Dia katanya masa lepas waktu Raya Cina nanti saya balik katanya, lebih kurang 3 minggu lagi waktu itu. Dan alhamdulillah kita lakukan perawatan dan saya berikan juga obat homeopati, alhamdulillah pulih balik. Jadi elakkan sebarang operation, dan ini boleh diatasi, insyaAllah dibantu kesembuhannya dengan tutup punggung. Jadi insyaAllah boleh dilakukan, membantu orang-orang yang baik masalah percakapan atau masalah thyroid, yang kelenjar thyroid yang membesar, atau ada juga yang mengecil. Jadi ada hyperthyroid, ada hypothyroid. Kalau hyper biasanya dia tak timbul, tak besar, tetapi biasanya matanya terbelalak orang tersebut, badannya kurus. Satu lagi hypothyroid, biasanya orangnya lebih gemuk dan bengkaknya besar di sini. Jadi itu sebabnya suaranya hilang ya. Mungkin saraf yang kontrol peti suaranya terputus ketika melakukan operation. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nanti doktor, dia juga tak boleh ketawa. Ada tak sama dia punya dia punya laluan di otaknya tu? Saraf ini yang berpusat di kepala kita, pergi ke seluruh tubuh kita, ke mana-mana, itu seperti kita kata rambut atau akar rumput lah begitu. Begitu banyak sekali.
Jadi mana-mana yang terganggu, yang utamanya ialah sepanjang tulang belakang karena di situ ialah persimpangan daripada saraf-saraf tersebut yang bersumber di otak kita pergi ke seluruh organ-organ. Jadi organ mana yang terganggu sarafnya, baik yang terputus ataupun yang terganggu disebabkan seseorang tu mungkin toksinnya banyak atau eksiden yang seperti slip disc, yang macam slip disc itu, maka organ yang terganggu akan terganggu fungsinya. Jadi kalau yang terganggu itu di tekaknya, yang ke soundbox-nya yang terganggu sudah terputus. Terputus seperti kita kata tali gitar itu yang sudah terputus, dia tak boleh dimainkan lagi. Jadi macam tu juga kita. Kalau saraf yang ke tangan saya terputus, maka tangan saya tak boleh angkat. Ada orang accident kena tulang belakang, terputus saraf di tulang belakangnya, sumsum tulang belakangnya itu, dia lumpuh totally. Tak boleh bergerak, tak boleh angkat kaki dan tak boleh bergerak sama sekali. Tetapi tangannya kuat. Karena apa? Yang terputus yang di bahagian pinggangnya. Kalau yang di tengkuknya terputus, mungkin tangannya juga tak boleh diangkat sama sekali. Jadi bergantung saraf yang mana dan ke mana yang terganggu atau terputus, maka organ tersebut tidak boleh berfungsi dengan baik. Baik percakapan ataupun untuk yang lain-lain. Ya, sudah terjawab. Ada pertanyaan lain, silakan. Ada harapan untuk sembuh tak jika buat tutup punggung tu? Kalau yang sudah terputus, saraf yang sudah terputus itu tak boleh bersambung balik. Oh, okey. Jadi, makanya kita rawat, saya cakap tadi, elakkan dulu operation. Apapun, lakukan dengan tutup punggung, insya-Allah nanti, izin Allah, dia boleh terbantu untuk sembuh. Jadi, tak perlu di operation. Jadi, operation sekecil apapun kau boleh elakkan. Karena waktu operation, satu keadaan kelang kabut doktor yang ahli bedah ni yang saya cakap tadi, keadaannya itu kalang kabut, darah banyak keluar, itu makanya sering kita baca di surat Khabar dulu, ada sapu tangan tertinggal atau sapu tangan tertinggal dalam perut lah. Ada gunting tertinggal dalam perut, kena buat operasi balik. Karena keadaan waktu itu tu kalang kabut. Doktor sini tak nampak gunting itu tertinggal, bukan disengaja tinggalkan di situ. Jadi apapun masalah, yang operation kalau boleh elakkan dulu. Okey doktor, terima kasih banyak. Silakan. Tentang tutup punggung, ada soalan? Atau tuan-tuan perempuan dah berpuas hati dengan penerangan yang saya sebutkan tadi? Kalau ada yang nak bantah, nak agiu kan, silakan agiu, saya akan jawab. InsyaAllah semuanya ilmiah. Doktor nak tanya bila ada kursus bekam? Kursus bekam ya? Selepas tu insyaAllah. Belum ada tarikhnya, tapi insyaAllah selepas saya nunggu buku saya keluar dan sebulan dua lagi insyaAllah. Lepas tu nanti kita akan arrangekan untuk kursus bekam. Okey, terima kasih dok. Dan saya nasihatkan yang tahu tutup punggung, belajarlah bekam. Yang tahu bekam, belajarlah tutup punggung. Karena kerjasama antara keduanya sangat-sangat baik. Saya ada pesakit di Pekanbaru, saya sekarang di Pekanbaru, di klinik saya di sini. Pernah datang seorang sakit jantung, umur 64 tahun, tahun 2018, puasa 2018. Dia datang lebih kurang 4 atau 5 hari puasa, dipapah oleh anaknya, tidak boleh berjalan, karena sudah 2 minggu tak sembuh, tak berhenti batuk. Jadi kata anaknya, doktor kata harus operation. Umur sudah 64 tahun, dia tak mau. Jadi akhirnya dia datang ke sini, ke tempat saya. Alhamdulillah, saya lakukan tutup punggung 4 kali. Saya berikan obat semua. Kemudian saya bekam. Alhamdulillah, selepas dia bekam itu 2 minggu dia tak datang, baru 2 minggu selepas itu dia datang, dia sudah berjalan lenggang kangkung seperti anaknya. Saya cakap, mana satu anak, mana satu bapa, sebab dah sama besar. Tadi bapaknya dah kurus kering, 14 kg hilang selama 2 minggu kerana tak tidur.
Alhamdulillah sudah baik kembali. Jadi sakit jantung, alhamdulillah dengan izin Allah, saya lakukan dengan tutup punggung. Salah satu terapinya, pesakit sembuh dalam masa tak sampai dia datang itu pun seminggu nak lebaran, nak hari raya, lebih kurang dalam 2 minggu sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Bila kita kombinasikan antara totok dengan bekam ini. Jadi yang tahu bekam belajarlah totok ini, yang tahu totok belajarlah juga bekam ini, dan itu yang saya amalkan di klinik saya, baik di Kuala Lumpur ataupun dulu di Batam ataupun sekarang di Pekanbaru. Saya sekarang berada di Pekanbaru. InsyaAllah semakin banyak pesakit-pesakit yang boleh kita bantu untuk ya hidup lebih baik dan silakan kalau ada yang lain, masa kita masih ada. Jadi kalau tidak ada, mungkin kita akhiri di sini. Ada tak pertanyaan lagi? Atau pertanyaan bebas pun boleh. Yang penting tentang kesehatan. Ini kita luaskan skopnya karena masa kita ada lagi lebih kurang 15 minit. Ya, silakan. Doktor, saya silakan. dari Banting, Doktor. Ya, silakan. Okey, soalan saya, kalau kita nak bati artritis, kesan Arthritis ya, okey. Tangan isteri saya, jari tengahnya, jari tengah, jari Sudah berapa lama kena? dalam 3 tahun dah, Doktor. 3 tahun, tapi masih boleh berjalan? Alhamdulillah, kaki dia dah kuat lah juga lah, dah boleh berjalan. Okey, baik-baik. Itu jari tengah dia tu dah membengkok keras. Bagaimana? jarinya sudah keras. Jari tertentu atau ke semua jari-jari? Jari satu saja. Satu saja. Jari kaki atau tangan? Tangan. Okey, baik. Daerah mana tu? Arthritis. Okey, lagi ada yang nak ditambahkan? Ada. Arthritis biasanya gout dengan arthritis lebih kurang simptomnya ya. Simptom gout, simptom arthritis lebih kurang sama. Pergi cek ke doktor, biasanya bila bacaan uric acidnya lebih daripada normal dikatakan gout. Jadi bila yang di bawah daripada itu tetapi gejalanya lebih kurang sama, maka akan diberitahu bahwa dia arthritis. Jadi sakit-sakit sendi ya. Biasanya sendi yang kecil-kecil. Itu biasanya melibatkan tangan atau kaki. Kenapa tangan atau kaki? Karena jantung kita di sini. Di bahagian dada sebelah kiri, kerja jantung kita mempam darah. Jadi apabila jantung mempam, darah akan pergi dalam pembuluh darah yang kita sebut arteri ke seluruh tubuh membawakan oksigen dan nutrisi. Karena itu makanan setiap sel dalam tubuh kita. Jadi ketika dia pam dengan betul dan jalan-jalan darah ini sama sekali tiada halangan apa-apa, maka yang dipam oksigen dan nutrisi tadi akan sampailah ke seluruh pelosok tubuh kita dengan baik dan teratur. Tetapi kalau sudah banyak penghalang-penghalangnya yang kita sebut dengan toksin tadi, maka toksin-toksin tadi akan menghalang di tempat-tempat yang mana toksin itu sudah bersemayam. Kalau kan saya kata tadi bahwa penyebab penyakit ialah toksin. Yang membezakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak. Jadi kalau toksin banyak menghalang di jari-jari, di pergelangan tangan katakan macam tu, maka ke hujung-hujung jari ini aliran darah bersih akan berkurangan. Jadi dengan berkurangnya aliran darah bersih, jari-jari ini akan kurang makan, akan kurang minum, akan kurang oksigen. Jadi fungsinya akan boleh jadi dia melemah, boleh jadi dia sakit. Boleh jadi nanti kalau sarafnya juga terganggu dan gangguan saraf itu lebih lagi,
maka akan terjadilah sama ada bengkok atau tidak boleh dibengkokkan sama sekali, atau mungkin dia jadi kebas. Atau jadi kebas, atau mungkin jari-jari tertentu, tidak semuanya. Jadi bahagian mana yang terganggu aliran darah, bahagian mana yang terganggu fungsi saraf, maka area tersebut akan terganggu fungsinya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa hanya di bahagian hujung-hujung tangan? Kenapa hanya di bahagian hujung-hujung kaki? Orang tidak sebut arthritis dekat perut. Bila di dada sakit, orang tidak sebut arthritis. Bila di bahu juga mungkin sebahagian ini disebut sebab arthritis, sebahagian besarnya tidak. Kenapa? Karena jawabannya ialah karena jantung kita di bahagian dada. Sedangkan tempat yang paling jauh oleh pembuluh darah kita, aliran darah kita ialah ke tangan dan ke kaki. Juga begitu juga dengan saraf. Pusat saraf di otak kita, perjalanannya dan tulang belakang yang di bahagian C, dia keluar, dia pergi ke seluruh tubuh, dia ke seluruh tangan kita, kanan dan kiri, maka bahagian mana yang terganggu atau tersumbat atau terhalang atau terjepit oleh hal-hal tertentu sama ada daging kita atau mazal kita atau tulang kita, maka tempat yang selepas itu akan jadi sakit. Jadi pertanyaan, boleh tak totok punggung kita lakukan untuk merawat orang arthritis atau orang gout? Ya, sangat-sangat boleh. Nanti insyaAllah yang acute-nya, sakit-sakit di tempat tertentu ketika waktu-waktu tertentu, dan juga gout itu sendiri akan beransur sembuh insyaAllah, tetapi perawatannya tak boleh sekali dua, harus memakan waktu, harus memakan masa. Tapi hanya untuk menghilangkan rasa sakit, itu hal yang begitu agak mudah. Ada di Melaka, seorang kawan, nanti saya hantar ke dia sudah pakai tongkat, dia sudah tak boleh solat berdiri. Dia sudah kena dengan gout ni 3 tahun atau 4 tahun macam itulah. Gout dia, gout. Macam arthritis juga lebih kurang, sehingga dia tak boleh solat untuk berdiri. Setelah ditotok oleh murid saya, lebih kurang 10 kali katanya, dia sudah boleh balik solat berdiri dan juga sudah boleh berjalan tanpa bertongkat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pahami perawatan ini dengan betul, nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ikut kursus bagaimana terjadinya gout, arthritis semua itu berpunca dari mana. InsyaAllah kita akan bicarakan dengan dalam masa yang lebih panjang nanti. Saya kira itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Oke, terima kasih Dokter. Ya, baik, sama. Ada soalan yang lain? Silakan. Di luar tajuk pun tak apa. Kita bahaskan tutup punggung. Di luar tutup punggung boleh. Yang penting berkaitan dengan kesihatan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita di sini. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya dan segala macamnya, boleh di PM ke saya. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.